Ini ada Maria tamu itu Evlogia, Maria. Opung Evlogia, selamat malam. Mumpung iya itu biar tanya langsung aja sama Romo. Evlogia, Malam, Om Evlogia, ya malam. apa yang mau disampaikan Om? Mumpung ada Romo. Begini, bagaimana ya Katekismus Gereja Katolik 841, bagaimana cara Anda menanggapinya? Di mana Opung sebelumnya Opung? Protestan dia Saya Bang, sudah sering naik di Komalnya Elang dia. Enggak, maksudnya denominasi apa? Hah? Dari denominasi apa Opung? Evlogia. Saya Gereja Kristus Yesus. Gereja Kristus Yesus tuh gereja apa maksudnya? Nama gerejanya Gereja Kristus Yesus kok. Oh nama gerejanya Gereja Kristus Yesus. Oke, yang mau ditanyakan apa sama Tidak Romo bisa Evlogia? mungkin kamu Jackson, tidak bisa. Kenapa kamu pelanggaran? Bagaimana kamu menjelaskan KGK 841? Romo, bagaimana cara menjelaskan KGK 841 Romo? Ya, KGK 841 kita bacakan, yaitu selaras dengan 1 Timotius 2 ayat 4 nanti. CC bacakan 1 Timotius 2 ayat 4, Jackson bacakan KGK 841 ya. Oke, kita bacakan ya. Perhatikan Pak. Timotius berapa? 1 Timotius berapa? 1 Timotius 2 ayat 4. Tapi Jackson bacakan dulu katekismus. Oke. Didengarin ya Pak ya. Nanti Bapak dari dulu Bapak nih. Tapi suaranya seperti pendeta yang sudah meninggal tuh namanya siapa ya? Om Elang ya? Saya lupa ya. Enggak, beliau memang ada disabilitas Bang James. Jackie. Tapi ada. Gitu, Jack. Dia pendeta Wanas deh. Saya lupa namanya siapa. Oh ini. Sali kan? Bukan. Siapa namanya? Pak Ben ya? Pak Ben ya? Opung Iya. ya? Iya, Pak Ben betul. Ben pernah dengar itu Wanes. Iya, soalnya hampir sama suaranya Pak. Kita kan pernah ketemu kan di roomnya siapa Nggak kemarin? tahu, saya nggak kenal. Oh ya sudah, kita baca dulu Pak ya. Hubungan gereja dengan umat Islam, perhatikan narasinya. Hubungan gereja dengan umat Islam. Namun rencana keselamatan, perhatikan. Rencana itu sudah terrealisasi atau belum Pak? Rencana belum. Oh belum terrealisasi, oke Pak, pintar. Namun rencana keselamatan juga merangkum mereka yang mengakui Sang Pencipta. Di antara mereka terdapat terutama umat Muslim yang menyatakan, perhatikan, yang menyatakan ini umat Muslim ya, bukan orang Katolik ya, yang menyatakan bahwa mereka berpegang pada iman Ibrahim dan bersama kita bersujud menyembah Allah yang tunggal dan maha rahim. Jadi menurut kamu bagaimana? Sama nggak Allahnya sama Allah kita? Saya tanya. Jackson, mana suaramu, Dek? Jackson. Itu Maria ada tulisannya itu dia. Oh, Makanya oke. putus-putus dia. Saya Bentar tanya, ya Evlogia ya. Sinyalnya dia jelek ini. Nanti Kak aku bacain. Putus, tadi hilang tadi. Turun. Semuanya turun, kok di Jackson nggak kelihatan sih? Jack, Dengaran jelas kok. Lah hilang. sinyal kayak. Ada Romo Cafe, Romo Cafe. Halo. Bisa menanggapi Evlogia. Ya bisa diulang pertanyaannya Bapak Evlogia. Bagaimana kamu menanggapi KGK 841? Gitu saja. Oh ya, Katolik bukan menanggapi tapi Katolik menghidupi. Karena itu kan KGK-nya Katolik. Bisa mengerti?
Halo? Ya gitu. Yuk, jadi Tolong Katolik bukan dijelaskan. menanggapi KGK, tapi Katolik menghidupi KGK. Karena nggak perlu ditanggapi KGK karena itu aturan gereja Katolik punya. Oke. Jackson, engkau baca sedikit KGK-nya. Saya jelaskan sedikit. Hubungan gereja dengan kalimat ya. umat Islam. Namun rencana keselamatan juga merangkum mereka yang mengakui Sang Pencipta. Di antara mereka terdapat kaum muslim yang menyatakan bahwa mereka berpegang pada iman Abraham dan bersama tahan kita dulu. bersujud. Tahan dulu, Jackson. Sudah dijelaskan rencana tadi. Rencana sudah terrealisasi atau belum terrealisasi? Om Evo, maaf ya mata saya pada lagi ada instalasi ruang tamu tadi. Oke, jadi masih dalam rencana keselamatan, berarti belum terrealisasi, masih dalam tahap perencanaan. Oke, untuk mereka yang beragama lain, terutama yang Muslim, di sini bukan pandangan Katolik. Yang Muslim, mereka yang Islam, yang berarti di situ pandangan Islam tentang keselamatan, bukan Katolik. Oke, itu harus dimengerti itu. Kalau tidak memang rusak. Baca kembali Jackson. Kan Pater. Lanjut ya Pater ya. Yo. Yang menyatakan bahwa mereka berpegang pada iman Abraham dan bersama kita bersujud menyembah Allah yang tunggal dan maha rahim yang akan Oke, tahan menghakimi dulu manusia Jackson. pada hari kiamat. Jackson. Siapa? Efilogia. Saudara-saudari Islam yang mengatakan, bukan Katolik. Ingat Betul. itu penting sekali. Karena itu pernyataan sangat jelas. Yang mengatakan bahwa mereka mempunyai atau berpegang pada iman Abraham. Betul Dan Pater. sama-sama menyembah Allah. Yang tunggal dan maha rahim. Yang tunggal. Berarti jangan bilang Katolik, oke? Allah yang tunggal. Lanjut. Dan yang menghakimi manusia pada hari kiamat. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam penghakiman. Sebelum masuk ke sana, yang tadi sudah dibaca dalam Timotius belum ya? Sudah ya? Jackson sudah? 1 Timotius 2 ayat 4 sudah? Belum dibaca tadi sama Cici tadi. Silakan Oke. Cici. 1 Timotius 2. 1 Timotius 2 ayat yang keempat, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Efilogia. Allah menghendaki semua orang selamat. Efilogia. Dibuka mikrofonnya Pak. Efilogia. Allah menghendaki semua orang selamat. Ya betul. Oke, tetapi sampai kepada pengetahuan akan kebenaran. Betul. Oke, 1 Timotius 4 ayat 16. 1 Timotius 4 ayat yang ke-16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah Ayat ajaranmu. 10. Oke. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Maksud dari ayat itu sangat jelas bahwa menaruh pengharapan kepada Kristus Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Artinya mereka yang percaya ini harus berusaha dan berjuang lebih atau tidak? Berjuang dan berusaha lebih. Bagaimana dengan 841 itu? Dengan teman-teman, bukan hanya ngomong tentang Islam di situ, salah satunya Islam kan? Mereka ini tidak mempunyai hukum Taurat, tidak punya Injil. Lalu dalam penghakiman mereka tuh bagaimana? Roma 2 ayat 12 sampai 16. Roma 2 ayat 12 sampai 16. Ayat ini membuat Budi Asali turun dalam debat tahun lalu. Karena dia bilang hanya orang Kristen, Roma 2. mati yang percaya kepada Kristus. Saya bilang kau baca itu Roma 2 ayat 12 sampai 16.
Roma 2 ayat 12. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh Tahan dulu, dorongan diri Cynthia. sendiri, Cynthia, tahan dulu. oke, Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, bangsa-bangsa mana yang tidak memiliki hukum Taurat, James? Hindu, Buddha, Islam, yang lain. Konghucu, dan semua. Mereka tidak memiliki hukum Taurat. Mereka tidak punya perjanjian lama. Mereka tidak tahu itu. Oke, lanjut. apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Lanjut. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu Lanjut. akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Karena itu Kristus akan menghakimi semua orang yang tidak mempunyai hukum Taurat sesuai dengan Injil yang diwartakan menurut apa yang ada di dalam hati nurani. Karena itu tugas orang Kristen, Katolik, wartakan itu supaya orang kenal Kristus. Jadi evlogia, kalau sudut pandang KGK 841 dibaca dalam kacamata Protestan, ini memang jadi rusak. Bacalah dalam kacamata Injil. Bacalah dalam kacamata surat-surat Paulus. Sekarang Oke. pertanyaannya bukan itu, Pak. Pertanyaan Ya, saya Pak. bukan di situ, Pak. Tapi KGK 841 itu begitu. Pak, pertanyaan saya bukan di situ, Pak. Pertanyaan spesifik seperti apa, Pak? Pertanyaan yang spesifik. Apakah Allah Katolik dan Allah Muslim itu sama yang dikatakan satu? Pencipta. Siapa Sama yang tidak? menciptakan alam semesta ini? Sama tidak saya tanyakan? Sama enggak? Kalau dianggap Pencipta. sama, kalau dianggap sama, Pak. Pencipta. Iya, saya tanya sama enggak, saya tanya. Oke, apologia, gini dengarkan tadi. Penciptanya Apologia, kamu dengarkan saya, kamu jangan sama Romo dulu. Pencipta itu ada berapa? Saya tanya. Satu. Satu, ya udah sama, selesai. Sekarang begini, Pak. Begini. Apalagi sekarang begini. Saya tanya kepada Udah, kamu ke pencipta Protestan beda nggak dengan Islam? Beda atau sama? Apakah kamu Protestan ngomong- sama apakah Islam kamu sama ngomong nggak bahwa penciptanya? Allah- Kita pakai ayat Nanti, ya. nanti, nanti, Evaluasi. nanti. Kacau ini berat. Evaluasi ya. Evaluasi kita Nanti. pakai ayat. Tadi Nanti saya engkau mau bertanya. hilangkan Saya Roma mau tadi tanya dulu, 2. saya mau ngomong dulu. Apakah kalian Evaluasi bisa ya. mengaku bahwa Jangan dulu Allah sampai ke sana SWT evaluasi ya. Saya adalah akan jawab. pencipta? Pak, sebentar ya. Biarkan Evaluasi ya, Romo sebentar berbicara ya. dulu ya. Nanti baru Bapak ngomong Berarti sebentar. Nggak bisa. Pertanyaan saya dijawab dulu. Evaluasi tadi engkau Apakah tidak kalian tanya mau mengaku itu. Allah SWT sebagai Evaluasi pencipta? ya. Pertanyaanmu pertama tadi bilang begini. Apa tanggapan orang Katolik terhadap KGK 841? Engkau tidak bertanya, apakah Allah orang Katolik dan Islam sama? Ini pertanyaan yang kedua. Pertanyaan pertama tadi kami menjawab dulu pertanyaan yang pertama. Lalu Bapak Eva bilang, itu bukan pertanyaan saya. Saya belum tuli karena tadi Bapak sangat jelas mengatakan, apa tanggapan orang Katolik terhadap KGK 841? Lalu saya Iya, jelaskan, oke, oke, itu oke. pertanyaan pertama. Makanya saya selesaikan dulu. Ya, Letakkan saya- persoalan. dengar dulu, kamu dengar dulu.
Maksudnya begini, kalau pertanyaanmu pertama seperti itu, jangan bantah lagi. Itu bukan pertanyaan saya. Memang kami sini dengar semua tadi Om Evo. Engkau mengatakan begini, apa tanggapan orang Katolik terhadap KGK 841? Lalu saya jelaskan, bukan kami tanggapi, kami hidupi karena itu aturan rumah tangga kami punya. Lalu setelah dijelaskan, Bapak bilang itu bukan pertanyaan saya. Lalu muncullah pertanyaan kedua, apakah Allah orang Islam dan Allah orang Katolik sama? Ini sudah pertanyaan kedua Om Evo, bukan pertanyaan pertama lagi. Maka kita buka untuk pertanyaan kedua, yaitu apakah Allah orang Yahudi, orang Islam, orang Protestan, dan Katolik itu sama atau tidak sama? Sekarang pertanyaan saya, siapa yang menciptakan alam semesta? Apakah semesta ini diciptakan hanya untuk orang Protestan? Hanya untuk orang Katolik? Ataukah dia pencipta alam semesta ini untuk semua? Makanya ketika dia mencipta untuk semua, tadi dikatakan dalam 1 Timotius 2 ayat 4, yang menghendaki semua orang selamat dan sampai kepada pengetahuan akan kebenaran. Karena itu kita harus berusaha. Supaya apa? Supaya kita menaruh pengharapan kepada Kristus, penyelamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Saya jelaskan dulu, Pak. Ada banyak Allah di dunia ini, tapi Allah yang benar adalah satu, Pak. Yang mana itu? Ada banyak Allah di dunia ini, tapi Allah yang benar adalah Allah Israel. Iya, Kenapa lagi? Allah Israel. Jadi engkau tunjukkan dengan ayat. Tapi kita tidak omong tentang itu, kita omong tentang pencipta. Pencipta kan Allah Israel, apa lagi? Allahnya Israel, Allah pencipta. Iya. Allah yang mana lagi? Romo dikit, Romo mungkin boleh ya Romo ya. Biar saya menanggapi dulu, biar James. Oke, Bentar dulu James. Epologia, pencipta itu satu atau banyak? Pencipta yang satu, Allah yang benar, Allah yang benar, pencipta Allah satu. yang benar. Pencipta Protestan dengan pencipta Islam sama atau tidak? Satu atau tidak? Saya tanya, oke. Kok saya tanya jawab, meninggal kamu. Tak jawab dulu, pencipta Protestan dengan pencipta Islam sama atau tidak? Tidak ada kalau tidak. Penciptanya Tidak. orang Islam. Dengerin Pak. Tidak. Didengarin dulu. Tuhan itu menciptakan manusia dengan 2 telinga dan 1 mulut. Perbanyak mendengar baru berargumentasi. Kau ini. Pertanyaannya Om Elang, penciptanya orang Islam dengan orang Kristen itu sama atau berbeda? Protestan. Oh ya, Tidak. Protestan. Oke, Protestan apa penciptanya? Tidak. Apa nama penciptanya? Protestan, baru nama penciptanya Islam apa? Pencipta saya adalah Allah Israel, pencipta mereka adalah Allah negeri negeri Mekah. Berarti pencipta itu berarti banyak ya? 2 kan? Tadi kau bilang 1, sekarang udah banyak. Oh, ateis kamu berarti. Kamu politeis kamu. Kamu politeis berarti. Pencipta itu satu atau banyak? Saya tanya tadi. Mereka tidak mengakui pencipta Apologia. Israel, Pak. Oh, Nggak bisa. itu pewahyuan, pengajarannya Nggak berbeda. bisa. Dengan Bisa. pengajarannya, Nggak bisa pewahyuannya paksa. berbeda. Pencipta itu satu atau banyak? Tidak bisa paksa saya. Oh, tidak pas. Nanya Om, jangan Tidak bisa dipaksa. Anda itu Saya nanya. tidak mau dipaksa-paksa. Saya bukan kalau maksa dipaksa, pencipta nggak usah satu nanya, atau banyak. Menurut kalian sama enggak? Allah Aku nggak tanya. Sama enggak? Dengar, Aku tanya pencipta itu sekarang. satu atau banyak? Sekarang aku tanya sama Kos- enggak? Allah Katolik sama Allah Muslim Kalau sama dia, enggak? kau itu nanya. Jawab. Kau itu nanya. Kau lagi dijawab, Jawab. terima. Kalau nggak terima, turun. Allahnya Muslim Pak. sama Allahnya Pak, Allahnya dengerin Pak. Muslim sama Makanya Allahnya dengerin Muslim. Sama enggak mulut sama Bapak tuh Allah coba Katolik dengar sama enggak? telinga Pencipta Bapak satu atau banyak? Epologia, jawab dulu. Saya Pencipta tanya, satu saya atau tanya. banyak? Pencipta tanya satu dulu. atau banyak? Saya tanya dulu, Kau sama enggak? Pak, aku Sama tanya. coba dipahami Pak. Dipahami Sama jawaban Romo tadi. tidak. Kau Jawab punya dulu, mulut sama ini tidak, baru saya jawab. Tuhan. Oke, baik, saya jawab ya. Kerangka struktur Dari berpikirmu dari betulin, dari Pak segi Dia. penciptaan, itu satu dan sama.
Tapi sama. pewahyuan. Oke, kalau Eh, sama. oke. Kalau sama, berarti kan. makanya berarti didengarin. kalian mengakui Pak. ala SWT. Secara ontologi, Allah kita semua manusia itu sama. Kejadian 2 ayat 7, Kejadian 1 ayat Berarti 26. kalian Dengerin. mengakui ala dari Didengarin Mekah. dulu makanya Tuhan, Di Pak. sini kamu bertanya, Katolik menjawab, bukan kamu yang mau jelasin. Dengerin orang jelasin. Ini orang gimana sih, Pak? Oh, jelasin, Bapak bikin dengerin, room, Pak. buka room, Itu buka room. Tuhan Yesus. Kalau ketemu Bapak ditempeleng, Bapak kayak gitu ngomongnya. Orang masih jawab, dipotong-potong. Kalau Bukan Bapak ditempeleng ngomong, lagi, gimana ditendang. kami cara menjawab? Ditendang. Udah jauh-jauh lah. Dengerin. Oke. Dengerin. Pencipta itu satu atau banyak? Saya tanya. Tuhan itu yang pencipta satu atau banyak? Meninggal dia kan. Udah saya bawa ke Randan untuk dia. Udah. Dia maunya berbeda. Dia maunya Kerangka berbeda. struktur berpikirnya rusak. Nah, Bedakan secara ontologi dan epistemologi itu loh. Jadi dalam tataran sang pencipta ya, yang menciptakan orang Islam dan menciptakan orang Kristen, bahkan menciptakan orang Buddha, Hindu, Tionghoa, Konghucu dan lain sebagainya, semuanya itu hanya satu. Siapa yang menciptakan? Allah Tritunggal. Kejadian 1 ayat 26, Kejadian 2 ayat 7. Ini orang ini gimana sih? Tetapi secara pewahyuan orang Katolik dengan orang Islam itu berbeda. Makanya dipahami, dalam KGK 841 itu berbicara tentang rencana. Rencana Allah itu agar semua manusia itu mendapatkan keselamatan dan pengetahuan akan kebenaran. 1 Timotius 2 ayat 4 dan Katekismus Gereja Katolik nomor 1. Loh, kamu kalau misalkan membatasi bahwa keselamatan itu hanya untuk orang Kristen yang lahir dalam keadaan sebagai orang Kristen, maka sia-sia saja orang-orang yang kemudian memilih untuk mengikuti Yesus dan meninggalkan ajaran yang sesat. Sia-sia. Ini gimana sih? Kok batasin karyanya Tuhan? Makanya perhatikan rencana yang menyatakan itu orang Islam. Teman-teman begini ya, Konsili Vatikan kedua itu terjadi. Yang pertama perlu kita ketahui, Konsili Vatikan kedua itu berbicara tentang pastoral, ya, di mana Konsili Vatikan kedua itu diwujudkan untuk mendorong persatuan di antara semua manusia, termasuk perbedaan latar belakang agama. Gereja Katolik itu toleransi dengan perbedaan tanpa harus mencampur adukan suatu kebenaran. Ya, maka gereja Katolik itu mengundang beberapa delegasi dari masing-masing agama. Maka mereka menyatakan apa yang kemudian mereka yakini, tidak hanya Islam. Silakan buka dalam Lumen Gentium 16, Lumen Gentium 14, Lumen Gentium 13, Lumen Gentium 17. Di situ diberikan pernyataan dari masing-masing agama, termasuk ketika orang Islam itu menyatakan imannya. Maka gereja Katolik itu mewartakan Injil kepada mereka melalui dialog yang sehat. Karena sebelum Vatikan kedua terjadi, Konsili Vatikan kedua terjadi, teman-teman, ya, banyak sekali terjadi peperangan dengan atas nama agama. Maka hadirlah gereja Katolik mewujudkan persatuan di balik perbedaan. Makanya setelah Konsili Vatikan kedua terjadi, tidak ada lagi perang agama. Makanya terima kasih kamu dengan gereja Katolik. Mana sih? Soalnya kerangka struktur berpikirnya itu rusak. Jadi sebelum naik lebih baik Evlogia itu latihan psikotes dulu. Enggak Bang. Memang beliau itu ada sedikit disabilitas, memang kayak gitu dia. Nah, on cam soalnya Om, nggak sengaja on cam. Dia kayak duduk di kursi roda sama, dia kayak duduk di kursi roda terus kepalanya nggak bisa lurus gitu. Kepalanya botak itu, kepalanya botak. Enggak Om, nggak botak Om. Botak, Cuman nggak di bisa room saya lurus di gitu. on cam kok. Kepalanya Kasian botak. dia, Om, kasian. Iya, dengar suaranya memang kasihan. Tapi Soal-soal iya. logika dasar dulu susah itu, kayak gitu dijelasin panjang lebar juga. Lanjut tuh, ada tamu. Nugi, selamat malam. Shalom. Salve. Dibuka mikrofonnya, Pak. Agama apa? Pak Nugi, kalau Anda mendengarkan suara saya dan suara kami, di situ ada
pilihan untuk buka mikrofon. Teman-teman moderator sudah bantu untuk Bapak buka mikrofon. Silakan ditanggapi dan kemudian sampaikan Anda dari agama apa dan apa pertanyaan Anda seputar iman Katolik pada malam hari ini. Pak Nugie, kita hitung sampai tiga kali ya, karena angka 3 itu merupakan angka ilahi, di mana Tuhan Yesus itu memulihkan keraguan Petrus itu menjadi sungguh-sungguh itu dengan 3 kali. Dan 3 kali itu merupakan perlambangan dari Allah Tritunggal. Kalau tidak ada suaranya, hitungan ketiga diturunin ya. 1, 2, 3. Betul. Jadi konsili Vatikan kedua itu konsili pastoral, teman-teman. Di situ berbicara tentang dialog ya. Jadi gereja Katolik itu membangun suatu dialog dengan agama yang berbeda dengan iman Katolik. Tujuannya apa? Agar kemudian persatuan itu terwujudkan walaupun ada perbedaan di situ. Nah, gereja Katolik itu melakukan suatu dialog. Dari dialog itulah Injil itu dihantarkan kepada mereka. Makanya tadi kan saya mengutip perkataan dari Romo saya. Ajaran yang benar, kalau kamu sampaikan dengan cara yang benar, maka ajaran yang benar itu akan sampai ke dalam hati orang-orang yang mendengarkan. Kalau tiba-tiba kamu katakan, woi orang Islam, kamu itu bidat, sesat, perangi mereka. Tidak terjadi persatuan dan mereka tidak akan mau mengenal Yesus. Matius 5 ayat 16, apa kata Yesus? Berbuat baiklah kamu, agar terangmu dilihat oleh orang banyak dan Bapamu di surga dimuliakan. Jadi gereja Katolik itu ingin membangun suatu dialog agar kemudian Injil itu dihantarkan kepada mereka dengan cara yang baik dan benar. Ya. Setuju. Makanya setelah Konsili Vatikan kedua terjadi, teman-teman, tidak lagi terjadi peperangan agama. Itu kerennya gereja Katolik. Kalau Harus tidak ada Konsili menjadi Vatikan garam kedua, dan terang dunia ya. betul banget Kak C. Makanya kalau sampai Konsili Vatikan kedua tidak terjadi, teman-teman, mungkin sampai sekarang ya, peperangan agama tuh akan terjadi terus, baik dari Islam maupun Katolik, ya kan? Dan kita bisa lihat dari perang Wina, Lepanto. Bu Sin, ada tamu disapa Bu Sin. Ibu Ruth, Bang Ruth atau Ibu Ruth? Ada Bang Ruth, ya ada yang mau disampaikan dari keyakinan apa Bang Ruth? Saya dari Muslim, Kak. Oh iya, mungkin ada yang mau disampaikan? Nah, cuman itu aja tadi kan disampaikan sama sama Romo juga. Kalau misal Akega tadi itu ya. Bukan KG, oh ya. KGK, ya KGK. Bukan Hokage. Kalau Hokage itu iya, bukan. Nah, cuman itu kan kalau misal umat Muslim itu mengimani Allah panjenengan gitu, Tritunggal itu tadi. Sedangkan di Al-Qur'an ini kami itu Allah kami tidak merujuk ke situ. Jadi sebenarnya kalaupun memang Allah Tritunggal itu memang untuk kemaslahatannya untuk semua umat. Jadi memang langkah dari teman-teman Katolik ini Gini bro, kamu harus paham latar belakang Konsili Vatikan kedua. Dengarkan yang saya jelaskan tadi. Konsili Vatikan kedua itu bersifat pastoral yang pertama. Ketika Konsili Vatikan kedua itu berlangsung, gereja Katolik itu juga mengundang delegasi dari masing-masing agama untuk kemudian mengutarakan pernyataan berdasarkan keyakinannya, ya. Nah, makanya dalam KGK 841 dikatakan apa? Yang mengakui itu umat Muslim, bukan orang Katolik. Mereka menyembah Allah dari milah Ibrahim sesuai dengan Quran surah Al-Baqarah. Betul nggak? Betul nggak? Iya betul. Tadi saya dengar memang seperti itu. Dan kemudian umat Muslim juga mengakui bahwa mereka itu menyembah Allah yang tunggal, la ilaha illallah. Betul? Quran surah An-Nahl. Betul? Ya itu betul. Dan umat Muslim juga mengakui bahwa Allah mereka itu merupakan sang pencipta. Quran surah Al-Imran, betul? Betul? Ya sudah, betul. Maka gereja Katolik memuat pernyataan mereka di dalam katekismus sebagai panduan umat Katolik untuk membangun dialog dengan umat Muslim berdasarkan dialog yang baik dan benar. Ya, supaya gereja Katolik itu mengerti bagaimana cara membangun dialog. Maka perbedaan itu diberikan dan dijelaskan.
Jadi gereja Katolik tidak pernah memaksakan umat Muslim untuk mengaminkan iman kami. Tetapi gereja Katolik ya menghargai iman dari teman-teman Muslim tanpa harus dipaksakan untuk mengikuti iman Kristen. Dan itu menjadi sarana dari gereja Katolik untuk mewartakan dan memperkenalkan Kristus kepada teman-teman Muslim. Nah, bagaimana cara memperkenalkan Kristus atau mempertanggungjawabkan iman? 1 Petrus 3 ayat 15. Kau dengar baik-baik. Ya, dengerin. Jadi itu salah satu bentuk dari apologetika gereja Katolik. Perhatikan. 1 Petrus 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi harus dengan lemah lembut dan dengan hormat, dan dengan hati nurani yang murni. Jadi gereja Katolik itu didorong untuk kemudian melakukan pewartaan, melakukan apologetika itu dengan kasih. Ya, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Jadi melalui Konsili Vatikan kedua, teman-teman Muslim itu paham, wah ternyata kita punya perbedaan yang dimana tidak dapat dipaksakan untuk kemudian mengaminkan salah satu dari agama. Maka terwujudlah perdamaian. Kalau tidak ada Konsili Vatikan kedua, mungkin umat Muslim masih membabi buta untuk melakukan penyerangan kepada umat Katolik. Seperti yang dilakukan oleh siapa? Oleh Kesultanan Umayyah pada saat Perang Lepanto, Perang Wina, dan perebutan wilayah di Andalusia. Dengan hadirnya Konsili Vatikan kedua, menunjukkan bahwa di balik perbedaan kita sebagai umat beragama, masih ada persatuan sebagai manusia. Dan itu salah satu misi dari gereja Katolik untuk menghantarkan Injil kepada teman-teman Muslim di luar sana. Paham ya? Paham. Jadi gini Bang James, berarti dalam artian itu kami tidak lagi duduk sebagai umat Muslim gitu maksud saya. Jadi kami itu harus meninggalkan dan mengakui bahwa Allah Tritunggal gitu kan. Baru kami mendapatkan keselamatan. Didengarin baik-baik, saya bacakan KGK-nya Tuhan Yesus. Makanya kamu itu Quran surah Al-Isra ayat 85 tuh. Quran surah Al-Maidah ayat 100 tuh. Kalian dilarang bertanya, makanya kamu jadi blank seperti ini. Jadi pembelaan iman dengan Kristen dan dengan Muslim itu berbeda, bro. Kami tidak pernah membela agama kami. Tuhan kami itu tidak perlu dibela. Justru kami itu mempertanggungjawabkan iman kami. Berbeda dengan iman kamu. Quran surah Muhammad ayat 7. Hai orang-orang mukmin, katanya Allah. Barang siapa menolong Allah, niscaya Allah akan menolong dan meneguhkan dia. Berbeda. Umat Katolik tidak diajarkan untuk menolong Tuhan. Karena Tuhan kami cukup maha kuasa untuk menolong kami. Sedangkan di agama kamu dituntut untuk menolong Tuhan kamu. Jadi berbeda. Kau dengerin bagus-bagus nih Tuhan. Perhatikan, dengerin. Hubungan gereja dengan umat Islam. Hubungan, dengerin. Namun rencana keselamatan, rencana itu definisinya sudah terrealisasi atau belum, bro? Sifatnya. Ya betul, belum memang. Belum. Namun rencana keselamatan juga merangkum mereka. 1 Timotius 2 ayat 4. Allah itu menghendaki supaya semua manusia itu mendapatkan keselamatan dan pengetahuan. Berdasarkan kehendak bebas yang mereka miliki. Katekismus Gereja Katolik nomor 1. Yang mengaku artinya umat Muslim yang mengaku. Sang Pencipta di antaranya umat Muslim yang menyatakan bukan kami ya, yang menyatakan kalian. Bahwa mereka berpegang pada iman Abraham. Saya tanya sama kamu, berdasarkan Al-Quran, apakah orang Muslim itu mengaku mereka mengikuti agamanya Miloh Ibrahim? Iya, memang benar. Oke. Dan bersama kita menyembah Allah yang tunggal, umat Muslim itu mengakui nggak Allah mereka tunggal? Ya. Dan Maha Rahim, orang Muslim mengaku nggak kalau Tuhan kalian Maha Rahim? Mengakui nggak? Maksudnya Allah Tritunggalkah? Na'udzubillah min zalik, ya Allah. Sesuai pertanyaannya Jackson, jangan ke Tritunggal dulu.
Kau ini. Makanya kau kurangin membenturkan kepala ke lantai 5 kali dalam sehari. Ini efek sampingnya. Ini Allah kalian. Kan yang menyatakan kalian. Tadi saya baca dari atas. Kau dengerin. Ya. Yang Coba baca menyatakan. itu kayak KG-nya baca sampai habis itu tadi. Ada Yang menyatakan ini kan umat muslim. Mereka Ya. berpegang pada iman Ibrahim, Quran surah Al-Baqarah. Ya kan? Dan bersama kita menyembah Allah yang tunggal, orang Kristen juga menyembah Allah yang esa. Umat muslim menyembah nggak Allah yang esa? Ya. Ya, dan Maha Rahim. Orang muslim mengakui nggak Allahnya itu Maha Rahim? Ya. Yang menghakimi manusia pada hari kiamat. Orang muslim mengakui nggak Allah itu datang ke dunia ini menjadi hakim yang adil? Nah, itu dia masalahnya Bang James. Kalau Orang misal muslim mengakui di nggak? Di Al-Quran itu hakim untuk menghakimi di hari terakhir itu Isa. Memang kau nih, kok saya Kristen lebih paham daripada kau tuh. Buka Quranmu, Quran surah Jadi, Al-Baqarah, buka. Mungkin dengar dari dia dulu, Om Jackson, dengar dari dia dulu bagaimana dia pendapat. Ya, jadi kalau untuk Sebentar. Ruth, kau buka Quran surah Al-Baqarah 210. Coba dibaca di sini. Kok bisa ya kau ini gimana sih? Quran surah Al-Baqarah 210. Siapa yang datang ke dunia itu? Coba. Siapa yang datang ke dunia di situ? Quran surah Al-Baqarah ayat 210. Yang datang ke dunia itu siapa? Isa Al-Masih Bang James. Dibaca dulu Quran surah Al-Baqarah 210. Ini orang Kristen kok lebih paham Al-Quran daripada kau. Coba kau lihat ini. Nih, perhatikan di sini. Nih. Quran surah Al-Baqarah 210. Tiada yang mereka nanti-nantikan melainkan datangnya siapa di sini? Allah. Siapa? Siapa yang datang? Iya, Allah. Allah dan malaikatnya pada hari kiamat dalam naungan awan dan diputuskan perkara dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan. Berdasarkan Quran ini, siapa yang datang ke dunia, bro? Siapa? Allah Bang. Ya Allah. Nah kemudian berdasarkan Al-Quran, siapa hakim yang adil? Siapa hakim yang adil? Bro, Ruth? Allah. Allah. Ya sudah, benar kan? Benar nggak? Yang disampaikan KGK tadi. Umat muslim mengakui bahwa Allah itu akan menghakimi manusia pada akhir zaman. Benar nggak? Ya, Benar nggak? Benar nggak? betul. Ya sudah, kenapa kamu bilang salah? Nah, kamu tahu nggak bro? Quran kamu itu sebenarnya itu sama dengan kitab suci kami yang sudah ada sebelum Al-Quran kamu. Coba kamu buka nih, saya tunjukkan kamu ya. Yang datang ke dunia ini dalam naungan awan dalam iman Kristen itu Yesus. Bisa tunjukkan kamu. Matius 25 ayatnya yang ke-31. Perhatikan bro. Nih. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Jadi dalam kitab sucinya orang Kristen itu yang datang dalam kemuliaan bersama dengan malaikat di akhir zaman nanti itu adalah Yesus. Ini keyakinan orang Kristen itu di abad pertama sebelum agama kamu muncul. Dan ternyata dalam Al-Quran kamu selaras dengan kitab suci kami yang baru muncul di abad ke-7. Apa katanya Al-Quran kamu? Nih, tak tunjukkan kamu. Tiada yang mereka nanti-nantikan melainkan datang Allah dan malaikat pada hari kiamat dalam naungan awan dan diputuskan perkara dan hanya kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Jadi sama kan? Tidak ada yang salah kan penyampaian KGK 841 kan? Umat muslim percaya bahwa Allah itu akan menghakimi manusia di akhir zaman. Betul nggak? Nggak salah kan? Walaupun James, misal iman Jackson. kami Yesus Jackson. itu tetap nabi, nggak apa-apa itu Bang James ya.
Oh, gimana Pak Ter? Ya, dalam selaras dengan itu Matius 16 ayat 27. Di situ penting sekali dalam penghakiman juga. Datang dengan siapa dan dalam penghakiman mengenai apa. Oke, saya bacakan Pak Ter. 16 Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Selaras yang kamu ambil tadi, tapi menghakimi setiap orang menurut perbuatannya. Datang untuk menghakimi, tapi bersama dengan para malaikat dalam kemuliaannya. Oke. Jadi kalau kamu mempercayai bahwa Yesus itu adalah nabi dalam agama kamu, nggak masalah. Itu bukan urusan untuk kami. Itu hak kamu. Kan sudah saya bilang, gereja Katolik itu toleransi dengan perbedaan tanpa harus mencampur adukkan suatu kebenaran. Jadi kami tidak pernah memaksakan kamu untuk mengimani Yesus itu sebagai Allah. Kami nggak pernah memaksakan. Tetapi faktanya, Yesus itu akan datang dalam kemuliaannya dan akan menghakimi setiap manusia menurut perbuatannya. Kami nggak pernah memaksakan kamu untuk percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan kamu, nggak. Makanya tadi kan KGK 841 kan mengungkapkan pernyataan dari teman-teman Muslim. Paham ya, Bro Ruth? Ya, Apa lagi bro? Yang mau ditanyakan sama Pak Ter? cukuplah itu dulu. Iya ya bro ya, mohon maaf kalau ada penyampaian thank you kurang juga. baik ya. Oke, Ya, itu Lur, sampai sih ya di sini kita terbuka kok ya. Kami sayang sekali para Muslim ya, Muslimat. Jadi setia saja Mas ya. Walaupun ada yang membenci kalian ya. Oke. Terima kasih Romo. Tapi ini kan kita tahap diskusi, oke? Bagian akademis. Kami tidak bisa merubah Al-Quran juga dalam pengertian, tapi seperti Jackson bilang, kalau Muslim Indonesia selamat memahami Isa sebagai Nabi, kami tidak bisa mengatakan tidak bisa, tetapi dari segi pandang kami, kitab suci, ya sangat berbeda dengan dari sudut pandang Al-Quran kan. Oke ya bro, ya, mohon maaf kalau ada penyampaian saya dan teman-teman semua yang kurang baik bro ya. Oke, Bang. Terima kasih. Ada lagi mungkin Bro Ruth? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam akhi. Oh, yang begini kan asik kan, Jackson, saya bangga ya, maksudnya baru habis makan saya coba dengar, oh ya saudara-saudari Islam juga naik, ya oke lah kalau gitu, terbuka beginilah, kita menunjuk kok ini loh kata Al-Quran, ini loh kata Injil gitu. Iya Romo, setuju Romo, bukan dengan menertawakan ajaran mereka Romo, malah Jangan, menanamkan kebencian Romo. Tapi ada yang naik Jackson marah-marah ya Jackson ya, di Romo, kadang naik marah langsung ya. Iya, kadang ngehina fisik saya, nggak tahu juga ya Romo. Pemakan babi, saya bilang babi lebih enak loh. Apalagi kalau di di kecap pedas Oh ya itu kan Bang Roman enak gitu. silakan, aduh sekarang masih penuh semua Bang Roman, kalau tidak bisa naik. Maaf.